Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, ayo kita bikin risol mayo. Ini enak banget, rasanya nggak kalah kayak boleh beli. Yuk, langsung aja kita mulai. Siapkan tepung terigu protein sedang sebelah kanan ya. Kemudian tepung tapioka atau tepung sagu sebelah kiri yang berwarna putih. Kemudian ada telur 2 butir. Sedikit garam, kurang lebih 1/3 sendok makan, kemudian 600 ml air. Isinya tentunya mayonaise, kemudian telur dan sosis. Boleh juga menggunakan daging asap. Nah, resep ini sudah ada di buku kumpulan resep gorengan favorit sejuta umat keluaran bersama Estepiani ya, yang bisa dibeli di Shopee atau Gramedia. Lanjut, masukkan garam. Kemudian di sini saya menambahkan susu bubuk sebanyak 20 sampai 30 gram. Diaduk terlebih dahulu supaya rata. Ini adalah bahan untuk tepung-tepungan ya. Kemudian sisihkan dahulu, panaskan wajan kurang lebih 1 sendok makan. Sosisnya dibelah-belah. Ini saya 1 dibagi 2, kemudian dibagi lagi 2. Jadi 1 dapat 4 bagian. Sosis ini boleh diganti dengan daging asap. Teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Ditumis sampai warnanya kecoklatan. Nah, kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, diangkat lalu sisihkan dahulu. Biarkan sampai dingin. Lanjut lagi ke adonan tepung, masukkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, boleh diganti dengan 1 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Lanjut masukkan air secara bertahap sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Jumlah airnya kurang lebih 600 ml. Lanjut disaring supaya adonannya tidak ada yang menggumpal saat dicetak atau didadar. Lanjut siapkan isiannya 500 gram mayonaise, boleh merek apa aja ya teman-teman. Lanjut tambahkan 160 gram SKM. Boleh juga 140 gram, sesuaikan dengan selera manis karena mayones ini cukup asam rasanya. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau sudah rata, sisihkan dahulu. Lanjut kita panaskan wajan. Saya pakai ukuran 18 cm. Untuk pertama kalinya dioles dengan sedikit minyak goreng. Nah, minyak gorengnya ini dikasih ke tisu ya teman-teman. Ini adalah tahap pertama. Kemudian ambil kurang lebih 3/4 sendok makan sayur adonan tepung. Kemudian didadar tipis-tipis. Pastikan wajannya jangan terlalu panas supaya permukaannya itu tidak bolong-bolong. Nah, gunakan api kecil. Didadar seperti ini sampai benar-benar matang. Tandanya matang, pinggirannya kering dan mudah dilepas. Note ya teman-teman, adonan yang didadar harus benar-benar matang supaya kulit risolnya tidak mudah sobek. Didadar sampai adonannya habis. Lanjut ambil 1 lembar kulit risol. Tips yang kedua, posisi bekas wajan selalu ada di bagian bawah. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan saus mayonnaise, lalu ditambah sosis, kemudian telur dan ditutup lagi dengan sedikit mayonnaise. Ini ada 2 cara melipat ya teman-teman. Cara pertama seperti ini, kiri dan kanan, lalu dikasih larutan tepung terigu supaya si risolnya ini saling merekat, jadi tidak mudah lepas. Diarahkan ke depan, digulung. Ini adalah cara pertama, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Cara melipat yang kedua,
Setelah diberi isian, kemudian ditutup ke arah depan, kiri dan kanan, dan lanjut dioles dengan larutan tepung, diarahkan ke depan. Nah, sudah selesai teman-teman. Resep ini menghasilkan kurang lebih 21 sampai 23 buah risol. Untuk pelapisnya boleh menggunakan telur yang sudah dikocok, boleh juga menggunakan larutan tepung terigu. Itu kalau mau lebih ekonomis ya teman-teman. Tapi kalau mau lebih enak, lembut, boleh pakai larutan telur yang dikocok. Kemudian masukkan ke tepung roti. Ditutup sampai rata dan sekarang siap untuk digoreng. Digoreng menggunakan minyak yang sudah panas, apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Tips selanjutnya, untuk risol yang isiannya lumer atau berbentuk cairan, digorengnya jangan terlalu kering dan apinya jangan terlalu besar. Karena kalau apinya terlalu besar, tekanan suhu panas bikin risolnya nanti pecah-pecah dan isinya bisa keluar-keluar. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Udah mau pada keluar nih isinya, kita angkat langsung ya. Nah, sebagian tuh udah nongol putih-putih. Jadi untuk yang isiannya cukup cair seperti mayonaise itu cukup kurang lebih ya agak-agak coklat seperti ini ya. Gorengan berikutnya, minyaknya dibersihkan dahulu. Tetap menggunakan api kecil. Digoreng sampai risolnya agak kecoklatan saja, jangan terlalu coklat banget dan apinya jangan terlalu besar supaya isiannya tidak pecah. Inilah teman-teman beberapa tips supaya si risol mayonya tetap cantik dan tidak muncrat atau tidak meletus saat digoreng. Selamat mencoba ya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama Estepiani bisa juga di follow di Instagram, TikTok, kemudian snack video, Facebook. Selamat mencoba, ini cocok banget untuk hantaran dan saat kumpul keluarga. Wow, isiannya melimpah. Enak banget deh pokoknya rasanya ya, layak dicoba. Nanti ini resepnya cocok banget untuk jualan ataupun hantaran ke sesama teman. Sampai ketemu lagi, semoga video ini bermanfaat.